Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lanjut lagi ya kita bahas soal UTBK SNBT 2023. Sekarang kita lanjut soal nomor 26 ya. Diketahui ini nilai dari 6x min 7 adalah. Oke, teman-teman, ini soal tentang eksponen ya atau pangkat. Yang harus kita rubah adalah yang angka 27 ini. 27 ini dirubah menjadi bentuk pangkat ya. 27 itu kita ganti di sini menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27. Yang ini kita coret aja ya. Kita ganti ini. Oke? Nah, karena bilangan dasarnya sama, bilangan dasarnya kita tulis kali, kemudian pangkatnya, kalau ini dikalikan berarti pangkatnya ditambah ya. Jadinya 3 tambah 3 itu nilainya 6, kemudian min X. Nah, sekarang yang ini sama dengan ini. Karena bilangan dasarnya udah sama, berarti pangkat sama dengan pangkat. Berarti samaannya dengan 2X plus 5 itu harus sama dengan 6 min X. Min X-nya pindah ruas jadinya plus X. Di sini sudah ada 2X menjadi 3X sekarang ya. Sama dengan plus 5 pindah ruas jadinya min 5. 6 kurangi 5 berarti 1. Maka X-nya sama dengan 1/3. Itu adalah X-nya. Yang ditanyakan kan ini ya, 6X min 7. Berarti sama dengan 6 kali 1/3 dikurangi 7. 6 bagi 3, 2. 2 kurangi 7 berarti negatif 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 27. Persamaan garis berikut yang tidak akan memotong garis ini adalah yang mana? Tidak akan memotong itu berarti artinya dia harus garis yang sejajar. Kalau garis sejajar berarti nanti gradiennya atau M-nya itu sama. Berarti M1 sama dengan M2. Nah, kalau gradiennya sama atau miringnya itu sama, dia tidak akan pernah memotong ya. Karena ini persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita harus cari dulu gradien. Teman-teman harus tahu rumus gradien ya. Kalau ada persamaan Y sama dengan MX plus C, ya koefisien X ini adalah gradiennya ya. Di sini harus Y sama dengan. Oke. Sekarang yang soal ini kita rubah menjadi Y sama dengan. Kalau Y sama dengan kan artinya min Y pindah ruas kan jadinya Y kan. Kemudian min 2-nya pindah ruas jadinya plus 2. Sehingga kalau kita buat menjadi Y sama dengan itu sama dengan 2X plus 2. Yang penting di sini gradiennya atau M-nya itu sama dengan di depan X ini angka berapa? 2. Berarti gradiennya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari nomor 1 sampai nomor 4 ini mana yang gradiennya 2. Oke, yang nomor 1 ya, ini 2Y sama dengan 4X plus 5. Nah, yang ini kalau kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 ya, dapat Y sama dengan bagi 2 dapat 2X plus 5 bagi 2. Yang ini nggak ngefek ya teman-teman ya, C itu berarti campakkan aja ya, nggak usah kita pakai. Jadi gradiennya di sini adalah 2. Oke, berarti M sama dengan 2. Nah, cocok kan? Yang diketahui itu gradiennya 2, kemudian yang nomor 1 ini gradiennya 2, berarti dia tidak akan memotong, nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2 ini kan 2Y ya, kalau kita jadikan 1 berarti dibagi 2 masing-masing, jadinya Y sama dengan, nanti plus pindah ruas jadinya min, yang ini bagi 2 jadinya adalah setengah X. Kemudian plus 3/2. Nah, di sini M-nya itu min setengah, padahal yang diminta harusnya 2 kan? Berarti nomor 2 ini salah. Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini kalau kita buat menjadi Y sama dengan min 2X pindah ruas jadinya 2X. Oke, berarti ini gradiennya juga 2 ya. Berarti di sini M sama dengan 2. Yang nomor 3 sejajar ya. Kemudian yang ini gradiennya min setengah, jelas tidak. Oke, kalau gitu jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut soal nomor 28. Data terurut X3, Y6, Z9 tidak mempunyai modus dan merupakan bilangan cacah. Nilai X plus Y yang tidak mungkin adalah. Oke, teman-teman, di sini tidak mempunyai modus itu artinya tidak ada angka yang sering muncul. Berarti masing-masing harus muncul satu angka semua ya. Di sini karena data terurut berarti sudah jelas dari kecil sampai besar. Nah, karena di sini bilangannya adalah cacah berarti dimulai dari 0 ya. Kalau cacah dimulai dari 0.
Jadi kemungkinan X-nya itu adalah bisa jadi 0, bisa jadi 1, bisa jadi 2 ya. Nggak mungkin 3. X-nya ini nggak mungkin 3 karena kalau X-nya 3 nanti 3 sama 3 jadinya ada modusnya kan, berarti tidak mungkin. Jadi posisi X yang pertama itu bisa 0, 1, atau 2. Kemudian yang kedua 3-nya tetap, kemudian yang Y itu kemungkinannya angka berapa aja kalau di sini 6. Berarti ya di antara 3 sama 6 itu berarti bisa jadi 4, bisa jadi 5. Hanya ada 2 kemungkinan ya. Kemudian di sini Z dan di sini 9. Antara 6 9 itu berarti ada angka 7 sama 8. Nah, yang diminta di sini adalah nilai X plus Y yang tidak mungkin. Nah, X plus Y kan berarti yang ini sama yang ini aja kan? Oke, sekarang kita cari kemungkinannya ya. Karena ini dijumlahkan berarti kalau kita menjumlahkan 0 tambah 4 hasilnya 4. Oh, yang ini benar. Kemudian kalau 1 tambah 4, 5 benar. Kemudian kalau 2 tambah 4, 6 benar. Kemudian kalau 2 tambah 5, 7 benar. Yang tidak mungkin berarti yang E dong, ya kan? Ini kalau dijumlahkan kan maksimal 5 tambah 2 itu 7, nggak sampai 8 kan? Parabola fx sama dengan ini dengan k tidak nol, tidak memotong dan tidak menyinggung semua x. Pernyataan berikut yang benar adalah, teman-teman harus tahu syaratnya ya. Kalau misalkan ini adalah sumbu x, maka kemungkinan parabola terhadap sumbu x itu bisa jadi parabola itu memotong di dua titik atau dia menyinggung sumbu x atau memotong di satu titik terhadap sumbu X atau bisa jadi tidak menyinggung dan tidak memotong. Nah, ini masing-masing ada syaratnya. Dia akan memotong di dua titik jika diskriminan atau D-nya lebih besar 0. Dia akan memotong di satu titik jika D-nya sama dengan 0. Dan dia tidak akan memotong atau menyinggung sumbu X jika D-nya kurang dari 0. Nah, di sini katanya tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi yang ini ya kan, maka kita pakai syarat D-nya kurang dari 0 ya. Nah, D itu apa? D itu adalah diskriminan. Rumusnya apa? Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC kurang dari A0. Sesuai syaratnya ya. Nah, sekarang ABC-nya yang mana? A itu adalah yang ini. A itu berarti K, kemudian B-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 5. Oke, sekarang kita masukkan di sini ya. B kuadrat berarti 2 kuadrat itu nilainya 4 dikurangi dengan 4 kali A. A-nya kita ganti dengan K, kemudian kali C. C-nya adalah 5 kurang dari 0 ya. Kemudian 4 kurang dari, ini kalau kita kalikan hasilnya negatif 20K. Kalau pindah ruas kanan jadinya positif 20K. Oke? Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah nilai K bukan 20K, berarti masing-masing ruas kita bagi 20 ya. Kita sederhanakan jadinya 1/5 kurang dari K. Nah, yang ditanyakan kan K-nya di sebelah kiri ya, berarti K-nya lebih besar dari 1/5 ya. Lancipnya menghadap ke 5, ya kan? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang inverse dari fungsi f(x) dilambangkan dengan ini, nilai x yang memenuhi persamaan ini, dan f(x)-nya adalah ini, maka yang mana jawaban yang benar? Oke, yang ditanyakan di sini adalah f(x) inverse, berarti kita harus mencari inverse-nya dari sini ya. Ini kalau kita pakai trik cepat, f inverse x-nya sama dengan inverse itu kan artinya kebalikan ya. Kebalikannya bagi 2 berarti kali 2, berarti artinya x-nya kali 2 atau 2x. Kebalikannya plus 4 berarti min 4. Ini trik cepatnya ya. Jadi di sini fx inverse ini kita ganti dengan ini teman-teman ya. Berarti 2-nya tetap 2 buka kurung. F inverse x-nya kita ganti dengan 2x min 4. Kemudian di sini kuadrat dikurangi 3 buka kurung. Yang ini kita ganti ini juga ya. Berarti 2x min 4 sama dengan 2. Nah, sekarang yang diutamakan yang ada pangkat 2 dulu nih harus kita uraikan dulu. 2-nya biarkan aja dulu. 2x kuadrat hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian langkah kedua, semua angka yang ada di sini kita kalikan. 2 kali min 4 min 8 kali 2 min 16x. Karena di sini ada x-nya ya. Kemudian langkah ketiga, min 4 kuadrat. Kalau negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif 16.
Kemudian yang ini min 3 kali 2x hasilnya adalah min 6x. Min 3 kali min 4 berarti plus 12. Plus 2 kalau pindah ruas kiri jadinya min 2 sama dengan 0. Nah, yang ini harus kita kalikan dulu ya. Yang di dalam kurung ini harus kita kalikan. 2 kali 4x kuadrat berarti 8x kuadrat. 2 kali min 16x berarti min 32x. 2 kali plus 16 berarti plus 32. Min 6x plus 12 min 2 berarti plus 10 sama dengan 0. Nah, sekarang yang sama ini kita kelompokkan ya. Kita jumlahkan. 8x kuadrat tetap, min 32x, min 6x jadinya min 38x, 32 tambah 10 berarti plus 42 sama dengan 0. Wow, ngeri juga ya. Kita sederhanakan lagi biar angkanya tidak terlalu besar ya. Bagi berapa ini? Bagi 2 ya bisanya. Kalau kita bagi 2 jadinya 4x kuadrat min 19x ya. Ditambah 21 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorin deh ya, sama dengan 0. Nah, kata kuncinya ada di belakang sini teman-teman. 21 itu perkalian 7 kali 3 ya. Nah, sekarang yang depan berapa sama berapa? Kalau dikalikan 4 bisa 4 sama 1, bisa 2 sama 2. Oke, kita kalikan misalkan ini adalah 4x sama 1x ya. Coba kita cek dekat kali dekat, jauh kali jauh. Dekat kali dekat 7x. Jauh kali jauh 12x. Kalau kita jumlahkan 19x. Cocok kan? Nah, biar hasilnya min berarti yang depan min, yang belakang min. Ya, kalau kita jumlahkan nanti min 7x tambah min 12x hasilnya min 19x. Ya kan? Kalau dikalikan negatif kali negatif kan 21. Nah, untuk yang ini 4x sama dengan lawannya min itu berarti plus 7, maka x sama dengan 7 dibagi 4. Kemudian yang ini x sama dengan lawannya min 3 adalah 3. Jadi jawabannya 7/4 dan 3. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang D ya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 31, 32, dan seterusnya akan kita bahas di video selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.